Oke, ini sejarah dari adanya Oracle VirtualBox ya. Oracle VM VirtualBox itu adalah salah satu software virtualisasi untuk apa? Menginstal sebuah OS atau operating system ya. Yang artinya apa sih virtualisasi ya? Dia merujuk pada kamus Oxford yaitu convert ya atau something to a computer generate simulation of reality ya. Jadi dia artinya apa? Mengubah atau mengkonversi sesuatu ke bentuk simulasi dari bentuk yang nyata atau real. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu kalau biasanya di pura-pura gitu ya, pura-pura untuk mengubah suatu ke dalam bentuk realnya gitu. Ya, di mana VirtualBox itu pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman pada Februari 2008 ya. Nah, sebenarnya VirtualBox itu adalah salah satu dari mikrosistem ya, yang menjadi milik Oracle saat pengakuisisian Sun Microsystem. Oke, di mana software ini diperuntukkan bagi pengguna yang ingin mencoba untuk latihan menginstal OS ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya suatu pekerjaan gitu, nanti bekerja di bidang web developer atau pengembangan web atau misalkan pengembangan di dalam perangkat keras gitu ya. Kalian ingin mencoba perangkat lunak, maaf. Kalian ingin mencoba nih produk kalian itu berhasil atau tidak di pasaran gitu. Jadi sebelum kalian memasarkannya, dicoba dulu gitu. Nah, daripada saya mengubah komputer saya dengan menggunakan sistem instalasi yang baru gitu ya. Jadi saya install VirtualBox ini gitu. Jadi saya bisa memakainya ya dengan virtual mesin yang lain itu ya, secara bersamaan di komputer yang sama gitu. Supaya apa? Saya nggak beli komputer lagi gitu. Atau saya tidak perlu membeli lisensi lagi gitu. Ya, jadi tidak perlu harus menginstal ulang PC atau laptop secara keseluruhan. Eh, nah ini VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan ya dalam tanda kutip. Tambahan di dalam sistem operasi utama. Jadi nanti ada yang sebagai guest ya, Anda sebagai host, tuan rumah sama tamu gitu. Supaya nanti yang utama ini tetap berada di luar komputer, di luar VirtualBox itu masih berjalan, tapi di dalam VirtualBox-nya dia bisa dilakukan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Oke, sebagai contoh, jika seseorang punya sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka yang bersangkutan dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Windows tersebut gitu. Misalkan saya ingin Linux ya, kemudian apalagi bisa Microsoft Office 2000 misalkan yang lama gitu. Saya pengen karena fiturnya lebih bagus nih gitu dari segi apa gitu atau misalkan ingin mencoba yang berbasis kalau kalian laptopnya itu bukan Apple gitu, coba fitur-fitur yang ada di Apple gitu ya. VirtualBox ini ya seolah-olah membuat komputer baru ya atau virtual mesin ya namanya jadi virtual. Ya karena dia berupa mesin maka disebut juga VirtualBox itu adalah virtual mesin dan menginstalnya dengan OS yang diinginkan ya. Nah, nama OS yang diinginkan berarti guest OS. Lebih hebatnya lagi, keduanya bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan atau berpindah dari guest ke host dan sebaliknya dengan mudah gitu. Jadi dia bisa bertukar posisi ya, bertukar peran. Oke. Nah, misalkan ini saya punya Windows 10 ya. Kemudian ini yang hostnya. Nah, ini ada guest yang akan masuk nih guestnya gitu. Mau diisi apa gitu kan. Bisa saya isi dengan Win7 atau Ubuntu ya. Atau bisa saja nanti hostnya itu Windows 10, kemudian ada Windows yang beda lagi versinya itu juga bisa kan. Kalau beda versi Windows tetap saja harus dihapus ya salah satunya untuk menginstal yang baru gitu. Sebentar ya, saya izin ke kamar mandi dulu.
Oke, baik. Selanjutnya lagi ya. Maaf ya kalau ini nanti terkadang saya izinkan malu kadang sering mual dan muntah sampai kadang lemes ya. Jadi kadang kalau saya tiba-tiba mati mic sama kameranya, jadi saya mohon maaf ya ke kalian. Nah, nanti saya lanjutkan lagi setelah selesai. Nah, next. Oke, ya. Nah, yang kalian perlu ketahui bahwa di dalam virtual machine itu sebenarnya tidak hanya VirtualBox ya, tapi ada VMware, kemudian ada Microsoft Hyper-V gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang memang mudah digunakan dan dia itu gratis ya sifatnya, itu adalah VirtualBox ya. Tuh. Oke, nah. Jadi secara umum, ketika kita mendownload suatu VirtualBox, maka kita akan memiliki ya beberapa keuntungan dari fungsi yang dimiliki oleh VirtualBox. Yang pertama apa? Kita bisa mencoba sistem operasi yang berbeda dengan sistem operasi yang utama. Jadi kita bisa mengeksplor ya lebih banyak terkait OS yang sekiranya, oh saya pengen nih, tapi takutnya nanti ngubah semua dong gitu. Nah, kalian bisa install VirtualBox nanti ketika kalian dapatkan VirtualBox di dalamnya bisa kalian install ya. Tapi nanti di luarnya tetap masih kalau kalian menggunakan Office, Microsoft Office atau Microsoft Windows, tetap masih menggunakan Microsoft Windows begitu. Oke, kemudian kedua apa? Mencoba sistem operasi yang baru dirilis atau masih dalam tahap uji ya. Jadi sebelum kalian memasarkan produk atau proses pengembangan dari produk software kalian gitu ya, bisa diuji dulu nih. Oh, kira-kira kalau dimasukkan ke dalam komputer dengan kapasitas 64 GB itu kira-kira cepat nggak ya gitu. Kalau misalkan tidak cepat berarti nanti bisa kita tarik dulu kan gitu. Terus kita perbaiki di mana sih sebenarnya letak dari keterlambatan proses ini begitu. Kemudian mencoba untuk membuat sebuah simulasi jaringan, ya jaringan komputer. Apakah nanti jaringannya itu topologinya star, kan ada ya beberapa simulasi dari apa bentuk-bentuk jaringan kan. Kemudian juga mencoba simulasi mengunci sebuah security, ya sistem keamanan bagaimana. Kalau misalkan saya punya satu website tentang keuangan gitu ya. Nah, saya coba di dalam sebelum saya masukkan ke misalkan nanti di install di HP gitu, saya coba nih aplikasi untuk pengecekan software untuk di handphone gitu. Nah, kalian bisa coba sih di VirtualBox ini begitu ya. Bisa dari OS atau websitenya yang diuji sekuritasnya gitu, keamanannya. Oke, manfaat menggunakan VirtualBox. Jadi kita apa bisa belajar ya menginstal sistem operasi tanpa perlu mengubah data-data yang ada di hard disk. Ya, karena kan kalau beli hard disk lumayan juga ya dari segi memori, kemudian dari segi space, kemudian harga itu sudah pasti. Tuh. Kemudian dapat menginstal beberapa sistem operasi tanpa harus mempermanenkannya ke dalam hard disk. Hemat uang, ya jelas soalnya semua orang itu pengennya kan sesuai prinsip ekonomi bahwa orang itu inginnya modalnya seminimum mungkin, tapi labanya atau untungnya itu semaksimal mungkin kan, gitu. Hemat uang dalam arti apa? Kita tidak perlu membeli hardware atau komputer baru untuk memakai banyak sistem operasi, gitu. Jadi bisa saling bergantian ya penggunaannya. Oke, ya. Silakan ini teman-teman buka dulu laptopnya ya, supaya bisa mempersiapkan proses tahapan penginstalan virtualisasi dengan VirtualBox. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Takutnya masih ada yang kuliahnya masih menggunakan handphone ya, atau masih dalam keadaan rebahan gitu ya, karena lagi puasa ya. Oke, silakan dibuka laptopnya ya, supaya kita bisa belajar bersama. Saya beri waktu 5 menit ya.
untuk mempersiapkan terlebih dahulu ya, jangan lupa buka dulu internetnya, kemudian di browser-nya ya, boleh pakai Mozilla atau pakai apalah ya, bebas.
Sudah? Kalau ada yang apa kesulitan, tolong kasih tahu saya ya. Nah, ini tahapan-tahapan penginstalan VirtualBox ya. Pertama, kita instalasi VirtualBox dapat menggunakan file instalasi ya, secara offline atau secara online. Oke. Kalau secara offline berarti kalian harus punya semacam apa ya, kuncinya ya, itu atau keyword biasanya untuk dimasukkan. Kemudian instalasi online hanya dapat dilakukan untuk host Linux. Oke. Tapi untuk sistem operasi Windows ya, ini kita bisa mengunduhnya langsung dari web resminya ya. Silakan ya diketik, ketik saja www.virtual.box.org yang wiki download ini ya. Kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, oke, silakan diketik atau saya ketikkan ya di dalam chat box. Oke, silakan diikuti. Hah? Apakah ada yang berkendala dengan mengunjungi laman ini? Ada? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap bisa ya. Oke. Oke, kemudian setelah itu apa? Pada bagian platform package, sesuaikan dengan OS komputer masing-masing ya. Yang ini, ya kalau versi terbarunya itu adalah versi 7.0.6 ya, yang terbaru. Oke, setelah itu di bagian yang saya beri tanda merah, kotak merah ini, silakan sesuaikan dengan OS komputer masing-masing ya. Kalau OS yang menggunakan Linux ya berarti pakai yang Linux Distributions ya. Kalau menggunakan Mac berarti Mac OS ini ya. Itu. Karena laptop saya menggunakan Windows, maka OS yang saya pilih itu berupa yang Windows Host ini ya. Silakan diklik. Nanti kalau diklik otomatis dia akan terdownload ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Silakan dilakukan. Dah, udah terinstall, terdownload semua atau masih ada yang menunggu? Kalau masih ada yang menunggu, saya tunggu terlebih dahulu ya, supaya nanti kita bersama-sama. Oke, nanti silakan komen di chat ya. Sudah Bu atau belum gitu ya. Nah, sudah. Setelah itu kalau sudah terdownload ya. Nah, silakan nanti kalian masuk ke folder yang tadi sudah kalian download ya. Filenya tersimpan di folder mana? Nah, kalau saya menempatkan di download, berarti saya klik yang VirtualBox ya, klik 2 kali. Nah, semisal ada kendala seperti ini ya, ketikan nanti Visual Studio C++ Redistributable ya pada browser.
Ya, klik yang Visual Studio C++ Redistributable ya. Tuh, seperti ini. Kalau tidak ada berarti bisa langsung diinstal dulu ya. Oke, silakan dilakukan proses ini. Oke, ketikkan Visual Studio C++ Redistributable. Oke, ya. Nah, kalian lihat yang paling atas yang ini ya. Let's supported Visual C++ ya. Silakan diklik. Ya, nanti kalau diklik, ulangi langkah install dengan klik 2 kali pada file aplikasi VirtualBox ya. Jadi ketika ini tampilan visualnya kalian klik saja, kemudian sama ya diunduh. Kemudian kalau sudah silakan dibuka lagi ya. Ulangi langkah install dengan klik 2 kali pada file aplikasi VirtualBox yang telah di-download ya. Oke. Ya, nanti yang awalnya seperti ini ya akan berubah menjadi seperti ini. Kalau yang Visual Studio C++ Redistributable-nya sudah kalian install ya. Kalau tidak ada masalah berarti bisa langsung diklik next saja. Selanjutnya muncul layar selamat datang dalam proses instalasi VirtualBox. Kemudian bisa klik tombol next untuk proses selanjutnya. Oke. Ada tadi yang mengalami kendala yang seperti ini? Oracle VirtualBox-nya needs the Microsoft Visual C++ Redistributable. Harus diinstal dulu ya package-nya. Gitu. Oke. Ya, nanti klik saja yang gini. Oke, setelah di-download, maka coba buka lagi file dari VirtualBox-nya, kemudian diklik 2 kali ya, supaya muncul gambar yang seperti yang sebelah kanan ya. Silakan diklik Next. Oke, sudah? Sudah semua? Atau ada yang masih mengalami kendala? Oke, sudah Ibu. Oke. Setelah itu, nah, akan tampilannya seperti ini ya setelah di next. Di bagian ini dapat menentukan fitur apa yang akan diinstal atau tidak ya. Mulai dukungan dari virtual USB support ya, yang ini. Jaringan sampai script Python ya, ini. Di bagian ini kita dapat menentukan lokasi folder VirtualBox yang akan diinstal. Kalau saya langsung saja ya, biarkan seluruh pengantar folder dan fitur aplikasi akan diinstal. Kalian tinggal klik next saja. Ya, kalau tadi seperti ini, next yang sebelumnya, maka langkah ke-8, biarkan seperti ini saja, kalian klik next. Ya. Nah, setelah itu muncul pemberitahuan bahwa dalam proses instalasi, interface atau kartu jaringan yang ada pada komputer akan dinonaktifkan untuk sementara waktu ya, yang ini. Jadi pemberitahuan bahwa kalau kalian muter YouTube, maka selama proses penginstalan akan dinonaktifkan ya untuk sementara waktu saja. Namun akan diaktifkan kembali secara otomatis dengan tambahan kartu jaringan virtual bawaan dari VirtualBox. Oke, kalau muncul seperti ini biarkan saja ya. Nah, berarti artinya kalian klik yes ya. Oke. Nah, setelah itu layar selanjutnya menginformasikan bahwa instalasi virtual sudah dilakukan. Ya, bisa kalian klik tombol finish untuk keluar dari proses instalasi dan menjalankan aplikasi dari VirtualBox-nya. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ya, kalau dia belum ada OS guest-nya ya, guest OS yang kalian install, maka tampilan ruang aplikasi VirtualBox yang baru diinstal akan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, nanti misalkan kalian upload
maaf apa tadi? Install Ubuntu. Nah, nanti tampilannya akan ada di sini nih sebelah kiri ya, yang Windows dan Ubuntu-nya. Ya, Windows berarti yang bawaannya, Windows 7 yang guest-nya juga, dia ada 2 guest ya. Kalau kalian klik Ubuntu maka akan tampil seperti yang sebelah pojok kanan ya. Nah, jika sudah ada sistem operasi guest yang diinstal, maka akan ditampilkan pada layar sebelah kiri. Indikator running pada sistem operasi guest menandakan sistem operasi guest sedang aktif. Sementara bagian sebelah kanan merupakan informasi tentang sistem operasi guest yang dipilih. Ya, oke. Yang sampai sini ada yang bermasalah? Oke. Ya, kalau nggak ada silakan ini ya dikerjakan dulu. Jadi ketika kalian sudah berhasil mendownload yang bagian ini, rumahnya ya, virtual dari box manajernya, silakan diinstal apa saja ya, bebas. Mau itu Linux, mau itu Windows yang lain gitu ya. Kalian yang free saja ya, yang ringan, yang free saja gitu. Bisa kalian install di dalam VirtualBox ya. Nah, silakan. Ini tugas praktikumnya. Berikan tutorial cara mendownload dan menginstal di VirtualBox. Seperti saya tadi ya, langkah pertama apa, terus gambarnya apa, gitu. Ya. Nah, kalau dari buku di sini ya, buku referensi satu ya, ini adalah menambahkan beberapa sistem operasi ke VirtualBox ya. Bisa FreeDOS, kemudian bisa zip ya, 7-zip arsip tool. Kemudian bisa Heading Base OS Sun XVM. Kemudian contoh lainnya ya yang bisa kalian install ke dalam VirtualBox. Kemudian ini hanya sebagian contoh saja. Nah, ya, atau bisa menggunakan Microsoft Office yang lainnya ya, bebas. Yang penting ringan dan bisa diselesaikan ya. Ya, karena ini 2 SKS, 2 SKS itu berarti 80 menit ya kalau puasa. Di 1 jam 1 jam 20 menit. Ya silakan nanti kita selesai jam berapa? 1.30, 2.30 ditambah sampai 2.50 ya. Masih ada waktu, nanti silakan dikerjakan ya. Nanti untuk penguploadannya saya masukkan ke dalam Google Classroom ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tugasnya ya. Eh, ya silakan kerjakan dulu tugasnya sampai jam 2.50.
Untuk tugas sudah saya posting ya di dalam Google Classroom. Silakan nanti yang lebih duluan dan dia original nanti ada nilai tambahan ya, silakan kerjakan. Nanti sekalian kita ini ya jeda untuk pertemuan selanjutnya.